الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله. Di malam hari ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan sebuah pembahasan sebagaimana yang telah diumumkan oleh panitia, yaitu syubhat-syubhat yang muncul sebelum daurah Imam Al-Muzani kedua dan jawabannya. Kenapa kami menyampaikan materi ini? Tidak lain, semua ini muncul karena kami merasa terpanggil dan merasa menyayangi kepada salafiyin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada salafiyin khususnya ada di Indonesia dengan datangnya para ulama, para warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang seharusnya salafiyun, ahlus sunnati wal jamaah, yang benar-benar sungguh-sungguh kesalafiyahannya mesti akan berbahagia, menyambut dengan senang, bersemangat, mempersiapkan dirinya untuk bisa bermajlis, duduk di hadapan para ulama yang insyaallah ta'ala tidak lama lagi akan hadir di negeri kita, di kota Jember, di Ma'had Minhajul Athar Harasahullah. Namun ternyata semakin hari semakin dekat kepada daurah tersebut, syubhat-syubhat banyak bertebaran. Apakah sumber syubhat tadi majhul, tidak diketahui asalnya dari mana, atau yang diketahui juga apakah syubhat tersebut munculnya dari kalangan ikhwah yang mungkin bukan termasuk talibul ilmi, sampai kepada sebagian yang tergolong talabah atau para duat, bahkan muncul syubhat pula di antara sebagian asatidzah. Oleh karena itulah, dalam rangka untuk menegakkan nasihat dan dalam rangka supaya sebagai upaya untuk mendorong salafiyin bersemangat dalam menghadiri majlis para ulama, maka kami menyampaikan materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami dan kepada salafiyin benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang terbatas datangnya para ulama, benar-benar digunakan untuk beristifadah, mengambil faidah, mengambil ilmu dan bimbingan dari mereka, tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang disebarkan oleh orang-orang yang memiliki hal yang aneh di dalam hatinya ketika kedatangan para ulama. Hadahumullahu jami'an. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah diketahui oleh salafiyin sejak dulu, yang diajarkan oleh para ulama, tidak lain prinsip di dalam mengambil ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Fa min usuli ta'allumi
wa asasati ta'allumi hadzal amr annahu yu'khadhu 'anil ulama'i rabbaniyin ulama'il ma'rufin bil 'ilmi alladzina tahammaluhu 'an masyayikhihim wa hum yahmilunahu litulabihim wa yatawarathunahu bainahum ila an yarithallahu al-arda wa man 'alayha. Fahada min usuli talibil ilmi ar-rihlatu ila al-ulama waltimasul ulama fi ayyi makanin hatta yu'khadha anhumul ilm. Wa hada huwa at-tariq alladhi man salakahu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Demikian nukilan ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam sebuah muhadarah beliau. Beliau mengatakan di antara prinsip-prinsip dalam menuntut ilmu, dalam belajar adalah an yu'khadha 'anil ulama, bahwasanya ilmu itu diambil dari para ulama ar-rabbaniyin. Ulama rabbaniyin, ulama al-ma'rufina bil ilm, ulama yang ma'ruf diketahui dengan kekokohannya dalam ilmu, yang mana mereka mengambil ilmu tersebut dari guru-guru mereka, para ulama sebelumnya. Kemudian mereka para ulama membawa ilmu tersebut, mengajarkan ilmu tersebut kepada murid-murid mereka, dan mereka saling mewariskan ilmu tersebut di antara mereka. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan bumi ini dan siapa-siapa yang di atasnya. Kemudian beliau mengatakan, fahada min usuli talibil ilmi, dan inilah min usuli talibil ilmi, inilah di antara prinsip dalam menuntut ilmu, yaitu kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ar-rihlatul ilal ulama. Beliau Syekh Shalih Fauzan mengatakan di antara prinsip dalam menuntut ilmu ada rihlah, menempuh perjalanan menuju para ulama. Waltimasu al-ulama'i, dan mencari ulama fi ayyi makanin, di tempat manapun pula. Hatta yu'khadha anhumul ilm, hingga ilmu itu diambil dari para ulama. Wa hadha huwa at-tariq, inilah jalan alladhi man salakahu, orang yang menempuh jalan ini, yaitu mengambil ilmu dari para ulama, rihlah menuju para ulama, menempuh perjalanan menuju para ulama. Barang siapa yang menempuh jalan ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, kami nukilkan untuk mengingatkan bahwa prinsip ahlu sunnati wal jamaah, prinsip salafiyun di dalam menuntut ilmu syar'i, di antaranya adalah mengambil ilmu dari para ulama, rihlah menuju ulama, mencari ulama dimanapun mereka berada. Walhamdulillah, Allah mudahkan insyaallah ta'ala dalam waktu yang tidak lama lagi para ulama datang. Kemudian salafiyun bergegas, mereka bersemangat menuju majlis para ulama. Namun sebagaimana kami sampaikan tadi, ternyata tersebarlah syubhat-syubhat yang akan menghadang ahlu sunnah, menghadang salafiyun, memalingkan salafiyin dari majlis para ulama. Yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada para panitia penyelenggaranya. Dalam hal ini adalah al-asatidah wal ikhwah wa talaba yang ada di Ma'had Minhajul Athar Jember, yang telah mengupayakan hal ini. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada mereka al-qaimuna bihadihi daurah. Namun tadi syubhat-syubhat. Oleh karena itu kita akan berusaha untuk menjelaskan jawaban atas syubhat-syubhat tersebut, musta'inan billahi ta'ala, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syubhat pertama yang tersebar saat ini di kalangan salafiyin, disebutkan
Pematerinya adalah masyayikh Ahlus Sunnah. Ini syubhatnya. Pemateri daurah Imam Al-Muzani adalah masyayikh Ahlus Sunnah. Tapi kata mereka panitia penyelenggaranya bermasalah. Sebagian mengatakan menyimpang. Sebagian menyatakan panitia penyelenggaranya pembuat onar. Sebagian lagi mengatakan panitia penyelenggaranya akhlaknya jelek dan yang semisalnya. Nah, pahami sobat ini? Mereka mengatakan bahwasanya masyayikh yang datang untuk mengisi daurah, kata mereka, kata sahibus syubuhat, adalah masyayikh Ahlus Sunnah, tapi panitia penyelenggaranya dalam hal ini adalah asatidah yang ada di Minhajul Athar, di Ma'had Minhajul Athar Jember, dan yang berta'awun dengan mereka dianggap bermasalah, kemudian yang mengatakan menyimpang, pembuat onar, akhlaknya jelek, dan yang semisalnya. Sehingga oleh karena inilah mereka tidak mau menghadirinya. Antum mendengar syubhat ini? Mendengar tidak syubhat ini? Nah, maka kita akan berikan jawaban bahwa syubhat ini syubhat. Naam, syubhat yang sebenarnya tidak ada nilainya. Pertama, jawaban atas syubhat ini sebenarnya telah dibantah, telah dijelaskan oleh para ulama sejak 1 tahun yang lalu. Syubhat yang tadi kita sebutkan sudah dibantah para ulama sejak 1 tahun lalu di daurah Imam Muzani yang pertama. Yakni khususnya oleh Syekh Arafat hafizahullah dan Syekh Salah Kantush hafizahullah ta'ala. Ketika para masyayikh tersebut mendapatkan pertanyaan di tengah-tengah durusnya, dan insyaallah ini terekam, tersimpan. Barang siapa yang ingin mendapatkan dengan mudah akan didapatkan ini. Rekaman audio jawaban mereka atas syubhat ini. Di antaranya ketika Syekh Salah Kantush ditanya, disampaikan kepada beliau tentang adanya laum, celaan bagi orang yang menghadiri daurah Imam Al-Muzani di Jember. Lalu beliau menjawab, beliau mengatakan, ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya ada orang-orang yang mencela kehadiran orang-orang di daurah Imam Muzani kedua, Imam Muzani yang pertama dulu. Maka Syekh Salah Kantush mengatakan, hadza ghalat. Ini salah. Orang yang mencela hadirnya di daurah Imam Muzani ini salah, kata Syekh Salah Kantush. Awalan kata beliau, naqul liman lama hudura hadhihi daurah lima. Yang pertama kata beliau, kami katakan kepada orang yang mencela kehadiran di daurah Imam Al-Muzani di Jember, kami katakan kepadanya, kenapa? Kenapa engkau mencela? Kenapa engkau mencela orang-orang yang hadir di daurah ini? Alladhi yalumu wa yatakallamu fi akhdhiha daurah. Hadhihi daurah limada? Orang-orang yang mencela, orang-orang yang berbicara tentang daurah ini. Limada? Kenapa? Kata Syekh Salah Kantush hafizahullah, hal tajidu anna hadhihi daurah alladhi qama biha al-mudarrisun hal hum ahlu sunnah? Apakah engkau mendapatkan, yani Syekh bertanya kepada orang mencela tadi, apakah engkau mendapatkan bahwasanya daurah ini, daurah apa? Imam Al-Muzani, yang mana daurah ini diselenggarakan oleh para mudarrisun, para asatidah yang ada di Minhajul Athar Jember. Apakah mereka panitia penyelenggara daurah Imam Muzani ini, hal hum ahlu sunnah? Apakah mereka ahlu sunnah, kata Syekh? Lalu Syekh mengatakan, idza hum ahlu sunnati indak, kalau mereka
asatidah yang ada di dan para thalabah serta yang berta'awun dengan mereka yang menyelenggarakan daurah Imam Muzani, jika mereka itu adalah di sisimu, mereka adalah ahlu sunnah, fala hujjata laka an tamna', maka tidak ada hujjah bagimu untuk melarang. Kita tanya kepada orang yang mencela hadirnya di daurah ini, apakah kamu berkeyakinan bahwa al-asatidah, al-ikhwah wa talaba yang ada di Ma'had Minhajul Asar yang mengadakan daurah ini, apakah mereka Ahlus Sunnah? Kalau mengatakan ya Ahlus Sunnah, maka kalau demikian maka engkau tidak punya hujah untuk melarang. Lalu Syekh melanjutkan secara kentus, hafizahullah, wala a'dhunnu salafiyan sahih as-salafiyah yamna. Beliau mengatakan, aku tidak menduga seorang salafi, aku tidak mengira kalau ada seorang salafi yang benar kesalafiyahannya akan melarang orang ke daurah ini. Perhatikan ucapan Syekh. Berarti apa dalam penilaian Syekh Shalih Kentus? Seorang yang benar-benar jujur kesalafiannya tidak akan melarang. Karena yang hadir dalam daurah ini adalah siapa? Adalah masyayikh Ahlus-Sunnah. Yang diajarkan adalah kitab-kitab para ulama salaf. Maka Syekh pun melanjutkan dalam 6 kalimat ini sampai beliau menasihatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau mengatakan bahwasanya panitianya tadi bermasalah, panitianya pembuat onar dan yang semisalnya, sungguh para ulama tidak menilai demikian. Dari mana penilaian antum? Yang kedua, jawaban Syekh Arafat hafizahullah. Ketika disampaikan kepada beliau, ada yang bertanya kepada beliau bahwa ada orang-orang yang mengambil sikap terhadap daurah Imam Al-Muzani. Dan mereka berkata bahwa Al-Qaimun, yang menyelenggarakan daurah Imam Muzani ini, mutakalamun alaih, yakni diperbincangkan, bermasalah. Juga orang-orang tersebut mengatakan, dan para masyayikh yang hadir, yang mengisi di daurah Imam Muzani, para masyayikh tersebut tidak mengetahui hakikat fitnah yang terjadi. Fitnah yang terakhir ini. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Arafat. Apakah ini benar wahai Syekh? Lalu jawaban beliau, dan ini pun musajjal, terekam, ada, tersebarkan. Antum bisa mudah mendapatkan. InsyaAllah. Maka beliau pun menjawab, Syekh Arafat menjawab, hada kadhib. Ini apa? Ini apa? Dusta. Orang yang mengatakan bahwa atau mengambil sikap terhadap daurah Imam Al-Muzani dan mengatakan bahwasanya panitia penyelenggaranya bermasalah serta masyayikh yang datang itu tidak mengetahui hakikat fitnah. Betul? Ini terdengar subhat ini? Syekh Arafat menilai ini adalah kedustaan, ini bohong, tidak sesuai waqi. Karena kadhib itu apa? Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Kenyataan. Ini dusta. Maka saya mengatakan hada kadhib. Lebih pun mengatakan hada ghairu sahih. Ini tidak benar. Ini dusta, ini tidak benar. Lalu beliau melanjutkan, la yajuzu lakum an tattakhidhu al-mawqifa min dauratin salafiyah, dauratin ilmiyah, fiha kutubus salaf. Di antara ucapan beliau ketika itu, tidak boleh bagi kalian untuk apa? Mengambil sikap, menyikapi, menghajar, memboikot terhadap sebuah daurah salafiyah. Terhadap sebuah daurah ilmiah yang di dalam daurah tersebut dibacakan, diajarkan kitab-kitab salaf, dibacakan, dijelaskan tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Saya mengatakan tidak boleh. Lalu beliau pun menambahkan dalam kelanjutannya bahwa kami, kata Syekh Arafat, kami telah mengetahui hakikat fitnah ini sejak 2 tahun lalu. Kalau sekarang berarti sudah berapa tahun? 3 tahun. Ini kan 1 tahun yang lalu.
Berarti kalau ada yang mengatakan Syekh enggak tahu hakikat fitnah ini, hadi dusta. Syekh Arafat yang dari awal fitnah ini muncul dan dihadapkan pada para ulama, beliau termasuk yang sudah mengetahui. Karena asatidah sebagai antum ketahui, menyampaikan permasalahan fitnah di Indonesia ini dengan data-data yang dikirimkan termasuk kepada siapa? Syekh Arafat, bahkan melalui pintu beliau. Maka kalau dikatakan Syekh Arafat tidak mengetahui fitnah ini, ya jelas bohong ini. Jelas apa? Dusta. Nah, Allahul Musta'an, ini syubhat. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Itu dari sisi bantahan para ulama terhadap orang yang mengatakan bahwa panitia daurah ini bermasalah sehingga mereka tidak mau hadir. Ternyata apa? Syubhat ini benar-benar menyelisih kalam siapa? Kalam ulama. Siapa yang mau antum ambil? Kalam jahil, kalam yang jelas, enggak jelas, kalam yang bukan dari para penuntut ilmu, atau kalam dari orang-orang yang mereka memiliki sesuatu. Dan Syekh Salah Kentus pun mengatakan penyebabnya besar kemungkinan kenapa mencela, kenapa melarang. Beliau mengatakan ini adalah hududun nafs, hadun nafs. Silakan dengarkan audio Syekh Salah Kentus. Mana yang antum mau ikuti? Nasihat bimbingan para ulama atau syubhat yang rendahan ini? Hah? Yang mana diikuti? Jelas bimbingan para ulama. Ayyuhas salafiyun. Jangan mudah dikelabui syubhat. Kita lanjutkan. Masih syubhat pertama. Kata mereka bahwa panitia dari penyelenggara daurah ini memiliki akhlak yang jelek. Maka kita katakan kepada pemilik dan penyebar syubhat ini, akhlak jelek seperti apa yang antum maksudkan? Kenapa tidak merinci? Pokoknya jelek akhlaknya. Ya apa akhlak jeleknya? Kan harus diketahui kan. Dan yang mungkin yang dimaksud oleh mereka tidak lain adalah asatidz yang di Minhajul Athar Jember, wabil khusus kepada siapa? Ada Ustaz Luqman sebagaimana terus memang disuarakan. Akhlak yang jelek, akhlak yang jelek. Ada yang berani sorohah di antara mereka sampai na'udzubillah kita berlindung kepada Allah, sampai ada yang berani memasang status mengatakan bahwasanya beliau singkatan Ustaz Luqman Ba'abdu disamakan dengan singkatan yang sangat keji. Dibuat status. Lihat. Maka besar kemungkinan yang ditujukan oleh mereka al-jadah kepada beliau. Hafizahullah. Maka untuk hal ini kami akan menjawab. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang jelek tersebut dari beliau atau dari asatidz yang bersama beliau? Hatu. Datangkan. Bisa jadi hal itu memang benar ada, bisa jadi apa? Tidak ada kan? Sahih. Anggap misalnya perkara yang mereka anggap jelek itu, perkara yang menurut anggap mereka jelek itu ada misalnya. Kita belajar ilmiah. Apakah sesuatu yang teranggap tadi ada kekurangan dari segi akhlak, apakah hal itu adalah perkara yang bisa menjatuhkan adalah seseorang? Hal hada yusqitul adalah, sehingga harus ditahdir orangnya, harus dihajar, harus diboikot? Ataukah perkara-perkara yang minal bashar, kadang tergelincir, namun kemudian memperbaiki? Ini kalau ada. Anggap kalau ada. Mereka kenapa tidak berani merinci? Ini satu sisi. Jangan seperti Muhammad ibn Hadi mengomentari para masyayikh, mencela para masyayikh, mengkritik masyayikh. Kemudian ketika Syekh Rabi hafizahullah meminta bayyinah,
Apakah kritikannya Muhammad ibn Hadi tadi benar-benar kritikan yang mu'tabar, yang bisa yusqitul adalah? Ingat, tidak semua jarah itu bisa apa? Yusqitul adalah. Dari siapa munculnya jarah? Apa permasalahannya? Nah, harus dipahami. Ternyata apa Muhammad bin Hadi? Ketika Syekh Rabi meminta kritikan-kritikan Muhammad bin Hadi kepada para masyayikh yang lainnya, Syekh Rabi melihat ternyata dalam kritikan-kritikan tersebut beliau tidak mendapatkan satu dalil, walaupun setengah dalil yang membenarkan, yang teranggap bahwa itu yusqitul adalah, mencacati keadalahan yang dimiliki para masyayikh. Perhatikan ini. Si fulan demikian. Intabi ya akhi. Sudah, jangan diambil ilmunya. Nah, hajar, diboikot. Apakah benar masalah itu masalah yang yusqitul adalah atau tidak? Jangan antum berbuat sesuatu tanpa ilmu. Kedua, kalau menganggap bahwasanya hal itu adalah akhlak yang kurang dari Ustaz Lukman misalnya, atau dari Asad yang di sana, misalnya ada anggap, namun mereka tidak berani menyebutkan secara rinci, sorohatan. Nah, barakallahu fikum. Dan ketika mereka berani menyebutkan beberapa hal di hadapan masyayikh, ternyata masyayikh pun menilai ini sesuatu yang apa? Tidak teranggap. Sebagai yang terjadi di majlis di mana? Di Madinah. Nah sekarang kedua. Apakah sesuatu yang anggap oleh kalian itu kekurangan pada beliau atau pada asatidah yang ada di Minhajul Asad Jember? Apakah kita atau antum, wahai yang memiliki syubhat ini, merasa benar-benar memiliki akhlak yang bersih? Bersih akhlaknya. Tidak memiliki kekurangan-kekurangan dalam khuluqiyah? Mohon maaf. Kami sebutkan. Sebenarnya kami pun mengetahui. Ini kalau mengikuti pola pemikiran mereka. Mohon maaf. Kami pun mengetahui beberapa kekurangan-kekurangan atau ketergelinciran sebagian duat, sebagian asatidah, bahkan mungkin termasuk yang dikibarkan. Kadang tergelincir dalam kekurangan-kekurangan akhlak. Kalau mengikuti pola mereka, tentu kami sudah mengatakan apa? Ayo hajar, ayo boykot, ayo apa? Sikapi. Tapi kan tidak. Contoh, dan ini masyhur di kalangan ikhwan di beberapa daerah yang terjadi masalah ini, masyhur terjadi perselisihan, persengketaan, yang tidak kunjung selesai dari di antara asatidah tersebut. Bertahun-tahun tidak bisa diislahkan. Bahkan sebagian berbicara di majlis, wal ikhwah ya'rifun. Ikhwan mengadu, mengeluh. Asatidahnya ribut. Anda tanya, apakah ini termasuk akhlak yang baik atau yang kurang? Kurang. Lalu kalau mengikuti pola mereka, tentu kita mengatakan, wah fulan apa? Ustadz fulan, tinggalkan. Ustadz fulan hajar. Kan tidak demikian. Mungkin di sana ada beberapa masalah yang belum bisa selesai. Mungkin. Kemudian, mohon maaf, kami mengetahui pada sebagian asatidah juga kadang tergelincir dalam beberapa kesalahan, kekurangan akhlak yang kami tidak menyebarkannya di depan umum, dan kami tidak menjadikan alasan untuk mengajak salafin untuk memboikotnya, untuk meninggalkan majlis-majlisnya. Mohon maaf. Berapa banyak dari kalangan para duat, lalu asatidah yang mereka tergelincir, kebablasan di dalam menggunakan handphone. Hingga kadang menyaksikan
tayangan-tayangan lucu yang tidak sepantasnya kemudian tertawa terbahak-bahak dengan ikhwan. La ilaha illallah. Kalaulah kami menggunakan pola mereka, bahwasanya yang akhlaknya jelek dan sebagainya, tentu kita sudah mengajak salafi untuk melakukan apa? Hajar dan boikot. Tidak, ayyuhas salafiyun. Kita menyadari yang namanya manusia. Yusib wa yukti, kadang tergelincir. Namun kita yakin selama orang tersebut berusaha, mau untuk memperbaiki dirinya, insya Allah khair. Mungkin karena terbawa emosi, terbawa perasaan, terbawa suasana. Semoga Allah mengampuninya. Dan kita tetap menghasung salafiyin ketika itu hadir daurahnya, ambil pelajarannya. Tidak seperti mereka yang lakukan. Apakah benar kita merasa bersih akhlak-akhlak kita? Sehingga dengan sebab itu mereka mengatakan tidak boleh menghadiri daurah Imam Al-Muzani. Kenapa? Karena penyelenggaranya akhlaknya jelek. Akhlak yang mana? Akhlak seperti apa? Kemudian apakah diri kita pun bersih dari akhlak-akhlak seperti itu? Bagaimana kalau dibalik? Dengan mudahnya kalian menjadikan itu sebagai menjatuhkan adalah, sementara kalian tidak mau dijatuhkan adalah dengan akhlak-akhlak yang semisal itu. La ilaha illallah, i'dilu. Berbuat adil. Kita memahami manusia kadang tergelincir. Serahkan kepada para ulama. Dan ulama sudah menilai. Muakhadat yang disampaikan asatidah kepada para ulama. Ulama sudah menilai. Apa jawaban para ulama? Apakah itu benar-benar dianggap kritikan yang menyebabkan terjadinya tahzir kepada, wabil khusus kepada Ustaz Luqman bin Abdul Hafizahullah? Apakah ada? Antum dengar? Tidak cukup. Cukup ayyuhas salafiyun. Nah, jangan meniru akhlaknya Dzul Khuwaisirah. Sekali kami katakan, jangan meniru akhlaknya Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah SAW memutuskan satu perkara, namun Dzul Khuwaisirah tetap menilai dengan pikirannya sendiri bahwa Rasulullah tidak adil, Rasulullah salah. Jangan meniru akhlak-akhlak tercela. Ini syubhat pertama. Ada 6 syubhat, namun kami pilihkan dalam kesempatan ini yang kami melihat lebih penting dulu untuk didahulukan. Syubhat kedua. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang dulu, yang sekarang sudah ditahdzir, awalnya mereka juga sibuk mengadakan daurah para ulama. Seperti itu orang-orang Roja, Dzulqarnain, Musafiqah. Mereka melakukan itu untuk mengesankan bahwasannya mereka di atas kebenaran karena bisa mengadakan daurah bersama para ulama. Jadi syubhatnya dipahami? Ada mengatakan, dulu juga orang-orang yang akhirnya menyimpang, sebelum mereka mendapatkan tahdzir, ketika proses penyimpangannya tadi, mereka juga mengundang para ulama, mengadakan daurah-daurah untuk mengesankan bahwa mereka yang bersama ulama dan yang tidak ikut daurahnya tidak bersama para ulama. Itu syubhat mereka. Jadi mereka menggunakan metode apa ini? Metode kias. Mengkiaskan apa yang dilakukan dulu oleh orang Raja'iyun, Halabiyun, mengkiaskan apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain dan yang bersamanya, ataupun Musafiqah, dikesankan, dikiaskan ini sama yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ustaz Luqman dan asatidz yang bersamanya. La haula wala quwata illa billah. Sekarang kita ilmiah. Sekali lagi kami katakan metode yang mereka gunakan adalah metode apa? Kias. Apa itu kias? Kami yakin asatidz telah memahami ini. Mereka yang mengajarkan dalam durus mereka tentang kias, dalam pelajaran usul fiqh. Kias, kata para ulama, taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma.
Qiyas adalah menyamakan far' cabang atau cabang masalah. Ini yang sedang dicari hukumnya. Menyamakannya dengan pokok masalah yang sudah memiliki hukum. Jadi menyamakan hukum cabang masalah dengan pokok masalah. Karena sebab adanya illah, adanya sebab, adanya sifat yang menggabungkan antara cabang masalah dengan pokok masalah tadi. Berdasarkan definisi ini, maka yang namanya qiyas itu memiliki 4 rukun. Pertama, far'un. Yang pertama far'ul masalah, cabang masalahnya. Yang kedua, aslul masalah, induk atau pokok masalah yang sudah ada hukumnya. Kalau far'un tadi yang dicari hukumnya. Yang ketiga adalah hukumnya itu sendiri. Yang keempat, illah, sifat. Na'am sebab yang sama di antara far'un masalah dengan aslul masalah. 4. Nah, sekarang kita lihat secara rinci. Apakah benar syubhat tadi menyamakan daurah-daurah yang dulu diadakan oleh orang-orang Rajaiyun, Halabiyun, Dzulqarnain dan yang semisalnya, ketika katanya sebelum mereka ditahdir, mereka mengadakan daurah disamakan dengan daurah yang diadakan sekarang di Jember. Al-Asatidah Minhajul Azhar. Nah, apakah sama? Kita lihat. Kami akan mengajak antum pertama melihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi panitia penyelenggaranya. Yang mereka kiaskan, sama katanya. Panitia penyelenggaranya sama. Dianggap memiliki illah atau ma'ana atau sifat yang sama. Baik, perhatikan. Panitia penyelenggara daurah mereka yang disebutkan tadi. Orang-orang Rajaiyun, Halabiyun, Dzulqarnain dan semisal. Yang dulu kata mereka sebelum ditahdir. Ketika proses penyimbangan. Mereka mengadakan daurah mengundang para masyayikh atau orang-orang yang dianggap masyayikh oleh mereka. Perhatikan. Di saat ketika itu mulai terjadi perselisihan dengan asatidah kita. Termasuk tentunya dengan Ustaz Luqman. Atau dengan asatidah yang lainnya. Karena ketika itu terjadi perselisihan dalam hal manhajiyah. Yaitu apa? Contoh misalnya orang-orang Halabiyun. Orang-orang yang sekarang mungkin menjadi Rajaiyun, Sururiyun dulunya. Ketika itu mereka sudah ada pembelaan dan kecondongan kepada orang-orang yang sudah jelas-jelas menyimpang dan ditahdir para ulama. Contohnya pembelaan mereka kepada Sayyid Qutb. Atau pembelaan mereka kepada Abdurrahman ibn Abdul Khaliq. Atau kepada Jum'iyat yayasan siapa? Yayasan apa? Iya, Uturaf. Bukankah itu letak permasalahannya dulu? Dengan asatidah kita. Nah, berarti permasalahan ketika itu belum ada tahdir para ulama. Namun permasalahan diperselisihkan permasalahan apa? Manhajiyah. Walaupun ketika itu mungkin kata mereka belum ada tahdir, sedang munasahah oleh para ulama, jelas permasalahan apa? Manhajiyah. Sekarang panitia penyelenggaranya siapa? Daurah Imam Muzani ini. Siapa ya? Siapa Kang? Ayo, asatidah di sana kan? Ustaz Luqman, Ustaz Ruwaifi dan asatidah yang bersamanya para tolabah yang berta'awun dengan mereka-mereka asatidah kita. Hafizahumullahu jami'an. Sekarang kondisi nyatanya kan terjadi khilaf begitu kan dalam fitnah ini antara asatidah awalnya asatidah yang ada Minhajul Azhar dengan asatidah yang disebut jumhur kan begitu. Sekarang kita tanya, apakah sama perselisihan manhajiyah atau bukan? Anda tanya. Bukan. Kenapa yakin bukan? Ahsantum barakallahu. Karena ulama sudah menghukumi kan. Wasayal ulama, audio sauti Syekh Bukhari, majlis di Madinah, sampai munasat tidak membuat sebelumnya bayan iltizam, menunjukkan perselisihan ini bukan apa? Bukan manhajiyah. Sekian banyak asatidah jumhur mengatakan ahlu sunnah, mereka ahlu sunnah kan begitu.
Nah, sekarang bisakah dikiaskan orang-orang rojaiyun, sururiyun yang dulu kata mereka sebelum ditahdir mengadakan daurah tersebut dengan asatidah kita yang ada di Mahad bin Hadil Athar? Perselisihannya dengan asatidah sama tidak? Beda. Bisa dianggap kias yang benar tidak? Lah, ini kias ma'al fariq namanya. Kias fasid. Afwan. Nah, yang belajar tentang kias paham ini. Karena harus ada illah yang sama. Ada min arkanul kias. Tidak bisa terwujud kias kalau tidak ada rukunnya. Demikian bahwa memenuhi syarat-syaratnya. Surutul kias. Perhatikan. Baik, sekarang dengan orang-orang tadi, Halabiyun. Sekarang dulu dengan Dzulqarnain. Dengan Dzulqarnain katanya. Lalu Dzulqarnain dulu kan masih terangkap salafi dan sebagainya. Naam. Panitia penggaranya misalnya Dzulqarnain, baik, anggap dari satu sisi. Apakah perselisihan antara Dzulqarnain dengan asatidah kita ketika itu termasuk dengan Ustaz Luqman? Bahkan yang paling masyhur dengan beliau. Sampai di masyayikh di mana di Yaman menanyakan bagaimana antara Ustaz Luqman dengan Dzulqarnain. Syekh Rabi demikian pula. Sekarang bukankah ketika itu perselisihannya ketika Dzulqarnain memiliki sikap lembek dan kecondongan kepada orang-orang Halabiyin yang mungkin sekarang menjadi apa Rajaiyun? Bukankah demikian? Hah? Ayo. Dulu kan yang bersamanya. Masih ingat dulu kita di sini siapa? Sofyan Turai. Masih ingat juga Abdul Bar. Masih ingat juga siapa? Jafar Saleh. Yang mereka punya kecondongan kepada siapa? Raja. Yamshuna ma'adzul qarnain. Berarti perselisihan ketika itu anggaplah misal belum ada tahdir Syekh Rabi ketika itu. Anggap misalnya. Tapi perselisihan dalam masalah apa? Manhajiyah. Lah sekarang bagaimana disamakan dengan panitia penyelenggara daurah Imam Muzani? Sama tidak? Perselisihan dengan asatidah? Tidak sama. Saya lagi kami katakan ini qiyas ma'al fariq. Apalagi ketika Dzulqarnain mengadakan daurah setelah ditahdzir oleh Syekh Rabi. Mutalawin, la'ab, wa yamshi fil maqr ala tariq al-Halabi. Ini sisi pertama. Dari sisi panitia penyelenggara berbeda. Tidak bisa dikiaskan. Nah, yang kedua. Dari sisi masyayikh yang diundang. Dulu, mereka sendiri yang mengatakan dalam syubhat ini. Diundanglah di antara tokoh besarnya adalah Ali Abdul Hasan Al-Halabi. Betul? Naam. Ali Al-Halabi. Naam. Kata mereka dulu ketika masih berada di barisan salafiyin. Kami masih mempertanyakan ketika itu. Ternyata Ali Al-Halabi ini sejak 25 tahun yang lalu ternyata para ulama dari Lajnah Daimah ini sudah apa? Sudah mengkritiknya. Karena padanya ada pemikiran-pemikiran apa? Murji'ah. Anggaplah misalnya seperti ucapan mereka, masih di barisan salafiyun. Yang diundangnya Ali Al-Halabi. Apakah ada rekomendasi dari para ulama kibar terhadap Ali Al-Halabi yang diundang oleh mereka ketika itu? Antum tahu tidak? Tidak ada. Sekarang, masyayikh yang diundang dalam daurah Imam Al-Muzani yang kedua ini, atau yang pertama dan kedua, siapa saja? Yang pertama siapa? Syekh Salah Kuntus, kemudian Syekh Arafat, kemudian Syekh Munir, kemudian yang sekarang dari yang kedua, masih Syekh Arafat, kemudian Syekh Abdul Ghani Al-Awsat, kemudian Syekh Abbas Jauna, kemudian juga bermusyarakah melalui hatib, siapa saja? Melalui telepon, insyaAllah. Syekh Mustafa Mubram, kemudian Syekh Abdullah bin Safiq Al-Dhafiri, kemudian siapa lagi? Syekh Munir Al-Sa'di, Syekh Salah Kuntus. Dan nanti malam sebentar lagi 8:30 insyaallah diberikan mukadimah oleh siapa? Syekh Yahya An-Nahari, yang mereka para ulama mereka ma'rufin. Keadaan mereka diketahui para ulama kibar,
Bahkan di antara mendapatkan tazkiyah langsung dari Syekh Rabi wa Syekh Ubaid di antara Syekh Arafat. Apakah bisa disamakan dengan Ali Al-Halabi? Ya ikhwah, subhanallah, ada qiyas ma'al fariq, qiyas fasid. Jangan membodoh-bodohi salafiyin. Hatu burhanakum. Datangkan bukti-bukti kalian, bahas dengan ilmiah. Ya kalau yang tidak belajar, sekilas membuat tulisan-tulisan, sehingga kan ilmiah kan? Tidak ilmiah. Wallahi tidak ilmiah. Kias yang kalian gunakan kias fariq, ma'al fariq. Tidak pantas. Dan kami nasihatkan ayyuhas salafiyun yang membuat syubhat ini dengan metode kias tadi, hendaklah bertaubat kepada Allah. Jauhi kias-kias yang seperti ini. Ingatlah yang pertama membuat kias fasid. Siapa? Iblis. Jangan meniru perbuatan iblis. Sungguh fitnah ini telah jelas. Jangan memalingkan masalah. Jangan menyamarkan masalah kembali yang sudah dihukumi dengan jelas oleh para ulama. Bahwa perpecahan, perselisihan yang ada yang membawa kepada perpecahan dan menyikapi ini dihukum para ulama bukan perkara yang dibenarkan. Tidak boleh. Para ulama menghasung terjadinya ijtima'ul kalimah di atas al-haq. Karena ini berdasarkan dalil, maka jangan mendatangkan kias di hadapan dalil-dalil yang sudah apa? Jelas. Kias itu tempatnya kalau tidak ada dalil yang jelas. Maka dikiaskan dengan permasalahan lain yang memiliki hukum dalil yang jelas. Kalau ada dalil yang jelas, fala qiyasa fihi, tidak ada kias. Jangan meniru iblis. Allahul musta'an, tubu ilallah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Masih ada 4 syubhat lagi. Naam, namun datang waktu Isya. Fadhal mungkin azan dulu dan setelah azan kami akan sampaikan 1 syubhat menjadi 3. Mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini hanya 3 syubhat saja dulu. Sisanya semoga ada kesempatan lain untuk bisa menyampaikan. Nah, fadhal sekarang azan dulu. Nanti kita lanjut insyaallah ba'dal azan. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Syubhat yang ketiga. Ini mungkin yang terakhir kami sampaikan di majlis ini. Bahwa tersebar di akhir-akhir ini sebuah ucapan yang kalimatnya berbunyi, terlepas dari itu semua, perlu diingat, ini kalimat syubhatnya. Ini kalimat syubhatnya, terlepas dari itu semua, perlu diingat bahwa hadir dan datangnya para ulama di ma'had atau markas dakwah tertentu bukan dalil akan kebenaran, dan yang tidak dikunjungi bukan berarti di atas kebatilan. Jadi syubhatnya, kata mereka ini terlepas dari semua itu, karena kaitannya dengan penjelasan tadi tentang menyamakan dengan daurah siapa yang diadakan Rajaiyun Dzulqarnain. Perlu diingat, kata mereka, bahwa hadir dan datangnya para ulama di ma'had atau markas dakwah tertentu bukan dalil akan kebenaran, dan yang tidak dikunjungi bukan berarti di atas kebatilan. Kami akan jawab syubhat itu. Kalimat ini, bahwa datangnya para ulama di sebuah ma'had atau markas dakwah tertentu bukan merupakan dalil kebenaran, dan yang tidak dikunjungi bukan berarti di atas kebatilan, kalau dalam kondisi tidak ada permasalahan, tidak ada khilaf, tidak ada permusuhan. Nah, kondisi normal misalnya. Kenapa? Karena mungkin kan, masyayikh contoh seperti sekarang, datang ke ma'had mana? Jember misalnya, atau sebelumnya, masyayikh ketika daurah-daurah setahun-tahun sebelumnya datang ke ma'had mana? Nah, di Jogja. Kan syekh belum tentu sanggup mendatangi ma'had-ma'had lainnya kan? Ketika kondisi normal demikian, tidak ada perselisihan, ya.
Tentu enggak berarti menjadi alamat bahwa yang tidak dikunjungi oleh para ulama ini di atas kebatilan. Naam. Tapi dalam kondisi ketika terjadi khilaf, terjadi permusuhan, terjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai, tidak didengarkan nasihat para ulama, kami katakan, ya, ini sebagai satu dalil. Naam. Kenapa kami katakan demikian? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-108. Dalam surat At-Taubah ayat ke-108. La takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La taqum fihi abadan." Jangan engkau salat di sana selamanya. Yakni yang dimaksud salat di masjid apa ini? Masjid Dirar, yakni Masjid Dirar. Masjid Dirar yang masjid tersebut dibangun oleh kaum munafikin untuk memalingkan kaum muslimin, membuat perpecahan dengan tujuan-tujuan jelek kepada kaum muslimin, yang ketika itu kaum muslimin sholat di Masjid Quba atau berdasarkan penafsiran sebagian ulama di Masjid Nabawi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqum fihi abadan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak pertama, maka masjid tersebut lebih berhak untuk engkau salat di sana, yaitu Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kami nukilkan ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini dalam kitab Mulakhas Syarh Kitab Tauhid. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global ayat ini, yanhallahu subhanahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'anis salat fi masjidil dirari alladhi banahu al-munafiqun madaratan li masjidil Quba wa kufran billahi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin dengan tujuan untuk menimpakan madarat kepada Masjid Quba, masjid kaum muslimin ketika itu. Wa kufran billah, dan sebagai dalam rangka tujuan mereka kekufuran kepada Allah, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa talabu, kaum munafikin meminta minar Rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fihi. Kaum munafikin meminta Rasulullah untuk salat di sana. Supaya apa? Itu sudah bisa memahami. Kenapa kaum munafikin? Tujuan mereka kan jelek sebenarnya. Munafikin disebut munafik karena menampakkan Islam namun menyembunyikan apa? Kekufuran. Sebetulnya dalam rangka untuk kekufuran. Namun kenapa mereka meminta Rasulullah salat di Masjid Dirar tersebut? Untuk apa? Untuk apa, ikhwah? Untuk membenarkan mereka kan? Lihat. Kata Syekh Shalih Fauzan, liyattakhidhu min dalika hujjatan yubarriruna biha amalahum. Lihat. Kaum munafikin kenapa meminta Rasulullah salat di sana dalam keadaan mereka tidak beriman kepada Rasulullah sebenarnya kan? Sebenarnya mereka tidak mencintai Rasulullah. Namun ketika mereka memahami Rasul adalah tokoh panutan kaum muslimin. Kalau Rasulullah salat di masjid mereka, niscaya kaum munafikin akan menjadikan hal itu sebagai hujjah. Sebagai apa? Alasan kuat. Yubarriruna biha amalahum, yang akan membenarkan dengannya amalan mereka. Perhatikan, syahidnya apa? Bahwa benar kehadiran seorang ahlu taqwa,
seorang yang saleh, seorang pembawa kebenaran, hal ini akan bisa menjadi sebuah apa? Hujah. Bahwasanya apa? Yang singgahnya orang soleh tadi, alim tadi, seorang ulama tadi, khususnya dalam ketika terjadi kondisi-kondisi demikian, wabil khusus akan menjadi hujah bahwasanya di sana adalah tempat yang apa? Tempat orang-orang benar. Sehingga mau sholat di sana, mau mengajar di sana, kan begitu. Oleh karena itu Allah melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Jangan sholat di sana, supaya keberadaan Rasulullah tidak dianggap sebagai apa? Hujjah oleh kaum munafikin. Nah, di sini yang jadi syahid bahwa benar, khususnya ketika kondisi seperti ini, hadirnya para ulama di daurah-daurah yang diadakan asatidah wabil khusus di sini, daurah Imam Al-Muzani yang kedua, jelas ini menjadi sebuah qarinah besar bahwa para ulama menganggap bahwa Ma'had Minhajul Athar adalah sebagai ma'had ahli sunnah, asatidahnya juga asatidah ahli sunnah, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti bimbingan para ulama. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi sementara mereka mengatakan itu bukan dalil atas kebenaran, bukan dalil yang tidak dikunjungi, bukan berarti di atas kebatilan. Lah, dalam ketika kondisi demikian, bisa dijadikan sebuah dalil. Bersama siapa para ulama itu? Di mana mereka singgah? Di mana mereka mengajari? Memberikan durus-durusnya. Yang kedua, sikap dari para ulama. Antum masih tahu? Syekh Abdul Razzaq. Kenapa di antara kritikan para ulama kepada beliau? Kenapa di antaranya? Karena beliau termasuk yang apa? Mau singgah, mau mengajari di tempat-tempat siapa? Hizbiyin. Sururiyin. Maka para ulama menasihati, para ulama mengingatkan, tidak boleh seperti itu. Karena itu akan menjadi apa? Akan menjadi sebuah hujah. Berarti apa faedah yang kita ambil? Hadirnya seorang tokoh alim, benar-benar itu akan menjadi sebuah apa? Alamat hujah bahwasanya itu adalah apa? Kebenaran. Yang ketiga, kisah ketika masalah Dzulqarnain. Antum masih ingat mungkin dari penukilan guru-guru kita, al-asatidah, bagaimana ketika Syekh Rabi berbicara tentang Dzulqarnain, dan ketika itu ada Syekh Al-Wusabi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama sepuh di Yaman, termasuk murid Syekh Muqbil yang disepuhkan ketika itu rahimahullah. Dengan ketika hadir Syekh Rabi, dan mereka berniat untuk mengundang siapa? Syekh Wusabi. Lalu apa kata Syekh Rabi? Syekh Rabi mengatakan kepada Syekh Al-Wusabi rahimahullah, supaya apa? Antum datang ke Indonesia, namun dengan siapa? Dengan panitia siapa panitianya? Panitianya Ma'al Luqman. Jangan dengan kepanitiaan siapa? Dzulqarnain. Berarti ini menjadi apa? Para ulama menetapkan ketika terjadi persengketaan, perselisihan, wujud ulama yang apalagi sudah ditazkiyah ulama kibar, maka ini bisa menjadi sebuah dalil penguat bahwasanya al-haq ma'hum. Sahih. Sekarang hadirnya para ulama, Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafidhahullah, wa Syekh Abbas Jawna hafidhahullah ta'ala, wa Syekh Abdul Ghani Al-Awsat, demikian pula sebelumnya Syekh Salah Kantus, Syekh Munir, dan ikut pula dalam daurah tersebut Syekh Mustafa Mubram, wa Syekh Abdullah bin Safiq Al-Dhafir, dan yang lainnya dari para ulama. Mereka itu ma'ruf oleh para ulama kibar, ditazkiyah, dan mereka akhirnya datang mengisi daurah di daurah Minhajul Al-Imam Muzani yang pertama, dan insyaallah yang kedua ini juga mereka memberikan muhadarahnya melalui telepon. Dalam kondisi sedang terjadi perselisihan, sementara mohon maaf, kenapa para ulama tersebut
Nah, tidak singgah atau tidak melaksanakan, menyampaikan daurah-daurah di tempat-tempat di markas apa? Asatidah juga. Seharusnya ini menjadi berpikir, ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun. Untuk apa? Untuk supaya asatidah jumhur hafidhahumullahu jami'an, agar mereka segera kembali kepada bimbingan ulama. Hentikan sudah segala upaya menghalangi salafiyun untuk bersatu, segala upaya mereka menjauhkan salafin dari bimbingan para ulama. Ayuhal asatidah, hentikan. Barakallahu fikum. Jangan sampai permasalahan yang sudah jelas dengan fatwa dari para ulama dipalingkan dengan masalah-masalah yang bias, berbahaya. Kenapa? Di akhir muhadharah yang kami sampaikan, dan antum perhatikan, perkara-perkara syubhat-syubhat seperti ini, lama-lama kalau tidak segera rujuk, tidak segera kembali, dalam keadaan para masyayikh tersebut yang akan datang dalam daurah adalah masyayikh yang ditazkiyah para ulama kibar, ketahuilah kalau tidak segera menghentikan dan bertobat dari menyebarkan syubhat-syubhat seperti ini, lihat, lama-kelamaan akan tertanamlah kebencian kepada para ulama. Lihat, kalau tidak segera bertobat dan menghentikan dari semua ini, lama-lama akan muncullah kebencian yang nyata dari mereka kepada para ulama. Nas'alullah wal-afiyah. Dan kalau sudah itu ada, bahkan kemudian mereka sudah mencela para ulama, maka nas'alullah wal-afiyah, ini menjadi min alamat ahli bidah. Maka kami menasihatkan, hentikan, taubatlah kepada Allah. Jangan sampai syaitan akan menggiring terus makin besar permasalahannya. Hentikan, cukup sampai sini. Hadiri majlis para ulama, hadiri daurah Imam Al-Muzani yang kedua yang akan dilaksanakan di Ma'had Minhajul Asal Jember. Hentikan semua syubhat, semua bisikan-bisikan yang tidak jelas. Segeralah meminta bimbingan nasihat para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan kepada mereka. Semoga Allah mempersatukan kembali salafin di atas al-haq, dijauhkan dari perkara-perkara yang jelek yang akan menghancurkan salafin dan menjauhkan dari manhaj yang suci ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.